Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia, kami dari tim Pro dengan mosi New Normal Kepentingan Ekonomi Rakyat mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Citra Nika Kristi selaku pembicara 1 dan ada rekan-rekan saya, Aulawi Nulat Utami selaku pembicara 2 dan Syailendra Pangesti selaku pembicara 3. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah bagi saya untuk mendefinisikan mosi tersebut menjadi New Normal menumbuhkan kembali kepentingan ekonomi rakyat berupa logistik dan UMKM. Pertama, definisi New Normal. New Normal menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebutkan bahwa New Normal adalah perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjalankan aktivitas normal sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kedua, definisi kepentingan ekonomi rakyat. Kepentingan ekonomi rakyat dalam hal ini merujuk pada kegiatan pemenuhan kebutuhan seperti transaksi jual beli barang atau jasa yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. 3. Definisi logistik. Logistik dalam hal ini merujuk pada kegiatan pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan bagi masyarakat. Logistik yang kami bahas di sini dibagi menjadi dua sektor, yakni logistik industri kerajinan dan logistik bahan makanan pokok. Keempat, definisi UMKM. UMKM dalam hal ini merujuk pada suatu usaha mikro, kecil, dan menengah yang dioperasikan dan dikelola oleh badan usaha atau perorangan. Dengan demikian, definisi dari mosi, New Normal menumbuhkan kembali kepentingan ekonomi rakyat berupa logistik dan UMKM adalah meningkatkan laju pendapatan masyarakat melalui berbagai transaksi jual beli barang atau jasa setelah pemberlakuan PSBB atau karantina. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan argumen saya. Dalam hal ini, saya selaku pembicara 1 dari tim Pro sangat setuju dengan adanya mosi tersebut. Pada saat karantina atau PSBB masih berlangsung, sektor logistik seperti pendistribusian barang dan bahan kebutuhan pokok tidak mengalami gangguan yang signifikan, tetapi dalam eksekusinya tetap saja memerlukan berbagai izin dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun, sektor logistik yang paling terkena dampak dari pemberlakuan karantina atau PSBB ini adalah sektor logistik industri kerajinan. Kegiatan sektor logistik industri kerajinan yang paling terdampak adalah kegiatan ekspor-impor, terutama yang pengangkutannya menggunakan jalur laut. Kegiatan ekspor-impor mengalami gangguan karena terdapat banyak pembatasan wilayah yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi juga di beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, pembatasan wilayah mengakibatkan kapasitas produksi suatu industri juga menurun. Dewan Juri yang terhormat, hal berbeda terjadi ketika pemberlakuan New Normal mulai berlaku. Tentu pembatasan wilayah tersebut menjadi lebih longgar, sehingga sektor logistik industri kerajinan dapat hidup kembali dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang semakin lancar. Dengan demikian, adanya New Normal menjadi salah satu strategi untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor logistik industri kerajinan dan menjadi cara untuk bertahan pada kondisi pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, sektor logistik bahan kebutuhan pokok semakin membaik karena adanya pelonggaran karantina atau New Normal ini. Dalam hal ini, pemberlakuan New Normal juga meminimalisir kemungkinan terjadinya krisis pangan di masa pandemi COVID-19 karena kelancaran kegiatan sektor logistik bahan makanan atau kebutuhan pokok. Pada bidang UMKM, saat masih pemberlakuan karantina atau PSBB, bisa dikatakan bahwa banyak UMKM menjadi melemah baik kegiatan produksi maupun kegiatan penjualan atau pemasaran produk UMKM tersebut. Bisa dibuktikan dengan adanya banyak UMKM seperti toko atau rumah makan yang jam buka toko tersebut harus dibatasi sejalan dengan adanya aturan PSBB. Tentu hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan bagi UMKM. Namun, saat pemberlakuan New Normal sudah mulai diterapkan, terdapat kelonggaran bagi para pemilik UMKM terkait jam buka toko atau rumah makan tersebut, dan
Mobilisasi masyarakat juga mengalami kelancaran. Dengan adanya new normal, diharapkan pendapatan UMKM semakin bertambah dan kegiatan UMKM dapat menguat kembali. UMKM sendiri memang harus dituntut untuk berinovasi dan masuk ke ranah digitalisasi. Dibuktikan sejak pemberlakuan PSBB, banyak masyarakat melakukan transaksi secara daring atau online untuk menghindari kontak langsung antar individu. Hal ini memang menjadi tuntutan bagi UMKM untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Saat new normal mulai berlangsung, UMKM sudah terbiasa dengan sistem penjualan daring, ditambah lagi adanya pelonggaran mobilisasi masyarakat dapat memungkinkan transaksi dilakukan baik secara online maupun secara offline. Hal ini menjadi keuntungan bagi pelaku UMKM karena dapat menambah pendapatan bagi UMKM tersebut. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, setelah pemaparan argumen yang saya berikan, saya selaku pembicara satu dari tim Pro sekali lagi menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi new normal menumbuhkan kembali kepentingan ekonomi rakyat berupa logistik dan UMKM karena dua hal. Satu, kepentingan ekonomi rakyat sangat terganggu saat pemberlakuan karantina atau PSBB akibat dampak pandemi COVID-19. Dua, adanya kebijakan pemerintah berupa new normal dapat menumbuhkan kembali kepentingan ekonomi rakyat, khususnya bidang logistik dan UMKM. Dengan begitu, pendapatan masyarakat akan meningkat dan kondisi ekonomi rakyat dapat bertahan dalam pandemi COVID-19. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Winuladur Utami sebagai pembicara kedua akan meneruskan argumen dari rekan saya Citra sebagai pembicara pertama dan menambahkan dengan 5 poin tambahan yang menyatakan bahwa tim kami pro new normal sebagai kebijakan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya pandemi COVID-19 ini telah memunculkan berbagai kebijakan yang ada di masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun oleh lembaga berwenang lainnya, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Di antaranya adalah pembatasan ekspor dan impor, PSBB, hingga physical distancing. Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan penularan dan juga penyebaran virus COVID-19. Berbagai kebijakan tersebut juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Tercatat pada kuartal 2 2020 bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun hingga 5,32% dari kuartal sebelumnya. Pembatasan ekspor dan impor kebijakan tersebut juga menurunkan pendapatan dari sektor ekspor dan impor Indonesia. Data menurut BPS melaporkan bahwa pada bulan Mei, nilai ekspor Indonesia turun sebesar 13,40% dan pada sisi impor, Indonesia juga mengalami penurunan hingga 32,40% pada bulan Mei, jauh lebih rendah daripada pada bulan sebelumnya. Kebijakan PSBB dan physical distancing juga turut berdampak pada melemahnya perekonomian dalam negeri, terutama pada sektor industri yaitu logistik dan juga UMKM. Walaupun pada mulanya kebijakan ini dimunculkan agar penyebaran COVID-19 dapat dihentikan, namun apabila kebijakan ini tidak didukung dengan kebijakan yang lainnya yang dapat memulihkan perekonomian masyarakat seperti sedia kala, dalam jangka waktu panjang dimungkinkan akan terjadi resesi dalam negeri yang dapat juga mengancam hingga kedaulatan negara. Untuk itu, perlu sekali adanya kebijakan yang dapat dan juga mampu mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, kami sangat setuju dengan kebijakan tambahan yaitu new normal yang diatur dalam aturan Kementerian Dalam Negeri nomor 440830 tahun 2020. Dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, mampu mengembalikan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti sedia kala, di mana masyarakat mampu beraktivitas, berkegiatan ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
dengan 5 poin argumen yang semakin menguatkan pendapat tim kami. Yang pertama, menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip dalam kompas.com pada tanggal 28 Juli 2020 melaporkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 3,7% pada akhir Juli 2020. Jika dibiarkan, maka diproyeksi akan meningkat hingga 10,7 juta jiwa sampai 12,7 juta jiwa pengangguran dalam negeri pada tahun 2021. Penurunan produksi barang dan jasa dalam negeri yang diakibatkan adanya kebijakan PSBB physical distancing hingga pembatasan ekspor dan impor menyebabkan masifnya permintaan dan penawaran pasar. Apabila hal ini dibiarkan tanpa adanya kebijakan tambahan, maka diproyeksikan akan semakin meningkat juga jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, menurut Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, angka karyawan yang dirumahkan telah mencapai 7 juta orang. Dari sektor UMKM yang tercatat dalam survei Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini ada lebih dari 50% UMKM yang juga telah gulung tikar selama pandemi COVID-19. Maka dengan adanya kebijakan new normal, bagi kebijakan samping PSBB physical distancing akan sangat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti sedia kala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur dalam kebijakan new normal tersebut, dan akan semakin memudahkan para pelaku ekonomi lainnya untuk meningkatkan kembali produksi barang dan jasa yang mereka miliki. Yang kedua, para pelaku ekonomi seperti perusahaan, industri, dan juga UMKM mampu kembali berproduksi seperti sedia kala dan dapat mengembalikan dan memulihkan perekonomian dalam negeri. Yang ketiga, terjaminnya kesehatan masyarakat, karena masyarakat akan tetap dapat beraktivitas namun tetap terhindar dari penyebaran serta penularan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku. Yang keempat, masyarakat Indonesia akan semakin melek dengan berbagai teknologi terbaru dan tidak akan tertinggal dengan negara lain, terutama dalam teknologi transaksi digital yang didukung dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga transaksi digital dapat dilaksanakan tanpa batas jarak wilayah tertentu. Yang kelima, semakin meningkatkan daya kreasi dan inovasi anak bangsa di era new normal. Kelima poin tersebutlah yang menjadi alasan mengapa tim kami sangat setuju new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan saudaraku dari tim kontra yang saya sayangi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro untuk menyampaikan beberapa argumen tambahan melengkapi argumen yang disampaikan oleh saudari Aulawi Nulat Utami. Sekali lagi, kami dari tim Pro sangat setuju dengan new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat karena kita dapat melihat 4 bulan belakangan ini aktivitas ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dampak dari COVID-19. Penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan di berbagai sektor, terutama pada sektor non-formal yang diakibatkan dari berlakunya PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja di sektor formal dilakukan oleh perusahaan. Contohnya di Tangerang, sebanyak 13 perusahaan bangkrut dan terpaksa mem-PHK karyawannya. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Fritren Balaraja yang mem-PHK karyawannya sebanyak 8.800 orang. Tak hanya itu, ada juga PT Express Transindo Terbuka yang mem-PHK karyawannya sebanyak 1.300 orang. Bersamaan dengan itu, pekerja di sektor non-formal semakin turun produktivitasnya. Hal ini mempengaruhi berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal ini kita dapat lihat, masyarakat yang awal mulanya
berada di masyarakat berpendapatan menengah kini turun menjadi penduduk rentan miskin, bahkan ada yang turun sampai masyarakat prasejahtera. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, New Normal merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk meminimalisasi adanya resiko PHK di berbagai sektor. Dewan Juri yang terhormat, New Normal merupakan terobosan yang sangat tepat dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di negara kita untuk berinovasi dalam memasarkan produk mereka dan mengembangkan produk yang telah ada. Hal ini kita dapat lihat karena saat berlakunya PSBB, kebanyakan aktivitas dilakukan di dalam rumah. Untuk itu, mereka sebagai pelaku UMKM harus beradaptasi menyesuaikan keadaan yang ada. Kita dapat mencontoh dari UMKM penjahit di Kabupaten Tulung Agung yang bekerja sama dengan PT Semen Indonesia. Mereka awal mulanya berjualan gamis. Saat adanya COVID-19 ini, mereka mengalami penurunan penjualan gamis yang awal mulanya menjual 100 pieces. Saat pandemi, mereka hanya mampu menjual 35 pieces. Untuk itu, mereka mulai berinovasi, mengembangkan produk mereka. Ya, awal mula mereka berjualan gamis, kini beralih sebagai penjual masker. Mereka mengaku pendapatannya sangat naik karena adanya pembekalan yang dibantu oleh PT Semen Indonesia. Tak hanya itu, UMKM di sektor kerajinan contohnya ada Gulali Craft. Mereka mampu menjual 10 sampai 15 vas bunga di PSBB ini. Mereka sebelum adanya COVID-19, mereka hanya mampu menjual 2 vas bunga. Saat berlakunya PSBB ini, mereka mengalami peningkatan penjualan. Dewan Juri yang terhormat, tak hanya itu, adanya New Normal ini dapat mendorong UMKM di negara kita untuk go digital. Karena kita dapat mengetahui bahwa saat berlakunya PSBB, penjualan di marketplace e-commerce meningkat sangat tajam. Penjualan bulanan di e-commerce meningkat sebesar 26%, lebih tinggi dibandingkan penjualan bulanan di kuartal kedua tahun sebelumnya. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di negara kita agar lebih melek teknologi dan memanfaatkan platform yang ada seperti Facebook, Shopee, Tokopedia, WhatsApp, Instagram untuk memasarkan produk mereka dan agar dapat bersaing dengan produk-produk yang lain. Karena faktanya saat ini pelaku UMKM di Indonesia yang baru masuk ke ekosistem digital masih di angka 13% atau sekitar 8 juta pelaku UMKM yang baru go digital. Sisanya 87% mereka masih memasarkan produk mereka secara offline. Daerah di Indonesia yang sudah merambah ke go digital adalah Provinsi Jawa Barat. Pelaku UMKM di Provinsi Jawa Barat sudah mencapai angka 17% yang sudah memasarkan produk mereka secara online. Hal ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih di angka 13%. Untuk itu, kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya New Normal untuk kepentingan ekonomi rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.